Halo Sobat Movie, buat pecinta film zombie tidak asing dengan film yang satu ini. Film yang berjudul World War Z yang rilis di tahun 2013 ini adalah salah satu film zombie terbaik yang pernah ada. Film yang diangkat dari sebuah novel dengan judul yang sama dan disutradarai oleh Mark Foster dan dibintangi oleh aktor kenamaan dunia yaitu Brad Pitt. World War Z menceritakan sebuah wabah zombie yang menyebar ke seluruh dunia, dan film ini nantinya akan berfokus pada seorang mantan penyelidik PBB yang berpacu melawan waktu untuk mencari vaksin agar dunia bisa terbebas dari virus zombie. Oke, sebelum memulai ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tidak ketinggalan updatean film-film terbaru dari 1000 Movie ke depannya. Dan dengan tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan beberapa media yang memberitakan keanehan yang baru saja terjadi di beberapa negara, dikarenakan banyak hewan yang mati secara tiba-tiba. Dan juga adanya berita dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang menghimbau agar jangan bepergian dulu ke negara-negara yang sedang terjadi keanehan tersebut. Dan dari sini cerita pun dimulai. Di pagi yang cerah itu, terlihat sebuah keluarga yang baru saja memulai aktivitasnya. Sang ayah yang bernama Gary, si ibu yang bernama Karen, dan kedua putrinya yang cantik bernama Connie dan Rachel. Tampaknya Gary dan keluarganya ini akan bersiap-siap bepergian ke suatu tempat. Siang itu terjadi kemacetan parah di tengah kota Philadelphia, sehingga membuat mobil Gary yang membawa keluarganya ini terjebak di tengah-tengah kemacetan. Saat sedang mendengarkan sebuah berita dari siaran radio yang memberitakan adanya virus aneh yang sedang terjadi, lalu, tiba-tiba kaca spion mobil Gary ditabrak oleh seorang polisi yang tiba-tiba melintas. Sentak Gary pun segera keluar dari mobilnya. Lalu, tiba-tiba terdengar ledakan besar di ujung jalan. Saat Gary sedang mencari tahu apa yang terjadi, lalu datang seorang polisi patroli menegur Gary agar segera masuk ke mobilnya. Lalu tiba-tiba, polisi itu pun ditabrak oleh sebuah truk yang melaju kencang. Kegaduhan pun mulai terjadi. Mengetahui ada hal yang tidak biasa dan melihat ada jalan keluar dari sana, Gary pun langsung memacu mobilnya mengekor di belakang mobil truk tersebut. Namun secara tiba-tiba dari arah samping mobil mereka ditabrak sebuah ambulan yang melaju kencang. Tapi beruntungnya Gary dan keluarganya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Gary pun segera mengeluarkan keluarganya dan segera mencari tempat yang lebih aman. Terlihat kepanikan terjadi di mana-mana. Orang-orang berlarian seperti sedang menghindari sesuatu. Dalam waktu singkat, kota pun dipenuhi orang-orang yang telah berubah sangat aneh. Mereka mengejar, menggigit secara brutal orang-orang yang ada di depan mereka. Dan di sini Gary sempat menghitung waktu perubahan seorang pria yang terinfeksi dan menjadi seekor zombie. Gary yang mendapati sebuah mobil yang terletak tidak jauh dari sana dan langsung membawa keluarganya. Namun ada beberapa zombie mencoba mengejar mereka. Namun zombie itu ditendang keluar oleh Karen dan akhirnya mereka pun selamat dan pergi dari sana. Singkat cerita, setelah lumayan jauh dari pusat kekacauan, Gary memberhentikan mobilnya di pinggir jalan dikarenakan anak sulungnya yaitu Rachel yang kambuh penyakit asmanya. Bersama dengan itu Gary dihubungi oleh seorang temannya yang diketahui bernama Terry. Tampaknya Terry ini mempunyai jabatan tinggi di pemerintahan. Dan dia berkata sangat membutuhkan keahlian Gary saat ini. Oleh karena itu, tim mereka akan menjemput Gary dan keluarganya dengan menggunakan helikopter. Nah, sampai di sini kita belum mengetahui siapa sebenarnya Gary ini. Setelah mengambil cukup makanan dan obat-obatan di sebuah supermarket, Gary pun mencoba menelpon Terry untuk menjemput mereka di atap apartemen yang tidak jauh dari tempat itu. Namun Terry mengatakan timnya akan menjemput mereka besok pagi. Lalu, bergegas Gary membawa keluarganya masuk ke gedung apartemen itu. Namun, sekelompok zombie yang melihat juga masuk ke apartemen itu mengejar mereka. Gary sempat melumpuhkan beberapa zombie. Namun, kepanikan pun terjadi saat anak Gary yang kecil menghilang. Dan ternyata telah berada di depan pintu sebuah kamar apartemen yang di dalamnya ada sebuah keluarga yang masih selamat. Tanpa banyak bertanya, Gary pun membawa keluarganya masuk ke dalam apartemen itu. Apartemen itu milik keluarga keturunan India yang diketahui mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Thomas. Mereka pun menginap di sana dan diberi makan dan minum oleh keluarga itu.
Dan menjelang pagi hari, sebagai ucapan terima kasih, Gary mengajak keluarga Thomas untuk pergi bersama mereka. Tapi ayah Thomas hanya berkata apa yang Gary butuhkan untuk sampai ke atas apartemen. Dan itu menandakan ayah Thomas lebih memilih untuk bertahan dengan keluarganya di dalam apartemen miliknya saja. Setelah Gary selesai mempersiapkan dirinya, mereka pun keluar dari apartemen itu menuju ke atap gedung. Namun itu tidaklah mudah. Saat mereka menaiki tangga, beberapa zombie mengetahui dan mulai menyerang mereka. Dan di sini Gary pun mampu melumpuhkan mereka. Singkat cerita, saat mendekati pintu keluar atap gedung, Gary hampir saja tergigit. Beruntung, tiba-tiba saja Thomas muncul dan langsung menembak zombie itu. Ternyata ayah dan ibu Thomas telah tewas diserang zombie di dalam apartemennya, dan ia berhasil kabur dari sana. Kepanikan terus terjadi saat mau menaiki helikopter yang menjemput mereka. Gary yang merasa ada darah zombie yang masuk ke dalam mulutnya mencoba menjauh dari keluarganya dan menghitung mundur jika saja ia akan berubah menjadi zombie. Maka ia akan melompat dari atap gedung itu. Tapi beruntungnya, infeksi hanya terjadi jika zombie menggigit manusia. Oleh karena itu, tidak merubah Gary menjadi zombie. Tidak berselang lama, zombie-zombie mulai berdatangan. Beruntung para tentara telah siap menembaki zombie-zombie itu. Dan mereka pun segera pergi dan juga membawa Thomas menggunakan helikopter yang sudah disiapkan. Dari atas helikopter terlihat kota-kota yang mereka lewati porak-poranda dikarenakan wabah zombie ini. Singkat cerita, sampailah mereka di sebuah kapal induk komando Amerika Serikat yang terletak di Samudra Atlantik 200 mil arah timur kota New York. Sesampainya mereka di sana, Terry telah menunggu kedatangan mereka dan langsung membawa Gary dan keluarganya ke sebuah kamar yang ada di kapal itu. Lalu Terry menceritakan saat ini telah terjadi kekacauan di setiap negara. Dan dalam waktu singkat, beberapa negara telah mengalami kehancuran oleh wabah virus zombie ini. Kemudian, seorang pria yang diketahui seorang kapten kapal datang menghampiri mereka dan menyapa Terry dan Gary. Dan di sini baru diketahui, Gary ini dulunya adalah penyelidik terbaik yang pernah dimiliki oleh PBB, yang turut serta menyelesaikan konflik di beberapa negara. Dan sekarang mereka meminta Gary untuk bergabung dengan tim khususnya untuk menemani seorang dokter ahli virus yang bernama Fazbak guna mencari informasi yang dokter itu perlukan agar kedepannya pemerintah bisa membuat vaksin virus zombie ini. Gary yang awalnya menolak ajakan tersebut akan tetapi menyadari tidak adanya tempat yang aman sekarang untuk keluarganya tinggali kecuali di kapal induk milik tentara Amerika itu, dan akhirnya dengan berat hati Gary pun berpamitan dengan istri dan anaknya untuk ikut serta menemani dokter itu untuk mencari informasi ke sebuah daerah di Korea Selatan, tempat pertama kali adanya kata zombie. Singkat cerita, pada malam harinya sampailah pesawat mereka di Camp Humphreys, Korea Selatan. Saat baru keluar dari pesawat, mereka pun langsung disambut beberapa ekor zombie. Karena terlalu panik, Dr. Fazbak yang ingin mencoba kabur terpeleset di tangga pesawat dan tewas seketika. Tiba-tiba datang segerombolan pasukan tentara membantu Gary dan timnya dan membawa mereka ke camp tempat pasukan itu bersembunyi. Gary menjelaskan bahwa mereka adalah tim PBB yang membawa seorang dokter ahli virus. Tapi sayangnya dokter itu telah tewas karena kecerobohannya sendiri. Dan komandan pasukan itu mengatakan zombie sangat sensitif dengan suara. Itu yang menyebabkan pesawat mereka langsung diserang para zombie saat mendarat. Lalu Gary bertanya tentang email yang dikirimkan 11 hari lalu dari tempat ini, yang mana di email itu ada kata zombie di dalamnya. Lalu sang komandan membawa Gary pada sebuah ruangan yang dipenuhi dengan mayat-mayat zombie yang sudah hangus terbakar. Berharap Gary bisa menemukan petunjuk dari tempat itu. Di sini juga Gary menemukan seorang tahanan. Ternyata adalah mantan agen CIA yang berkhianat yang menjual senjata ilegal ke Korea Utara. Tahanan itu mengatakan bahwa Israel bisa selamat dari wabah zombie. Lanjut, tahanan setengah gila itu juga mengatakan ada beberapa negara yang selamat dari wabah zombie ini. Dan yang paling masuk akal menurut Gary adalah negara Israel. Dikarenakan tahanan itu mengatakan negara itu telah membuat semacam tembok pelindung raksasa untuk negaranya sebelum virus ini menyebar, dan itu adalah ide gila dari seorang yang bernama Jargon.
Gary yang berkesimpulan kemungkinan Israel lah yang terlebih dahulu mengetahui adanya virus zombie ini, dan ia pun pergi ke Yerusalem, Israel bersama timnya mencari informasi orang yang bernama Jargen ini. Singkat cerita, Gary dan timnya pun sampai di Israel, dan ia pun langsung bertemu dengan orang yang bernama Jargen yang ternyata adalah pejabat tinggi yang ada di sana. Gary bertanya, bagaimana Jargen mengetahui adanya zombie jauh sebelum negara-negara lain mengetahuinya. Lalu Jargen ini mengatakan ia mengetahui adanya zombie ini karena menyadap komunikasi seorang jenderal dari India yang mengatakan tentaranya sedang melawan raksasa, yang jika diartikan adalah zombie. Dan ia meyakini zombie ini adalah virus yang sangat berbahaya, tentu saja dengan bukti-bukti ilmiah. Dan ia pun mulai meyakinkan pemerintahan Israel untuk segera membuat sebuah tembok raksasa yang memisahkan kota Yerusalem dengan kota yang terinfeksi zombie. Gary pun diajak melihat keadaan di sana. Terlihat keadaan di dalam dinding ada ratusan ribu zombie yang berada di dalamnya. Namun berbanding terbalik dengan keadaan di luar dinding yang terlihat baik-baik saja. Di sini orang-orang beribadah, bernyanyi, dan berdansa, melakukan aktivitas layaknya keadaan normal lainnya. Namun sayangnya, keadaan itu tak berlangsung lama, karena orang-orang yang berkumpul di luar tembok bernyanyi menggunakan pengeras suara. Dan di sini orang-orang Israel sepertinya tidak mengetahui bahwa zombie sangat sensitif dengan suara yang berisik. Akhirnya, ribuan zombie mampu berkumpul dan berhasil memanjat tembok tinggi itu. Dan akhirnya para zombie ini berhasil membobol pertahanan kota Yerusalem yang selama ini terkenal berhasil selamat dari wabah zombie ini. Lalu kepanikan pun terjadi saat para zombie mulai mengejar, menyerang orang-orang yang ada di sana. Terlihat para tentara yang bersenjata lengkap pun tak luput dimukbang oleh para zombie. Jargen pun memerintahkan tentaranya untuk mengawal Gary hingga kembali ke pesawatnya. Mereka pun terlibat kejar-kejaran oleh para zombie yang hendak menyerang mereka. Dalam keadaan genting, Gary pun melihat sesuatu yang sangat aneh. Ia melihat seorang anak yang tidak digigit oleh para zombie. Lalu, salah satu tentara yang juga turut mengawal Gary tergigit zombie di tangannya. Tanpa berpikir lama, dengan cepat Gary menebas tangan tentara itu dengan tujuan untuk menghentikan penyebaran virus. Dan Gary mulai menghitung selama 12 detik. Namun ternyata tentara itu tidak berubah menjadi zombie. Lalu Gary segera membawa tentara itu menuju bandara, tempat pesawat tim Gary berada. Namun ternyata pesawatnya tim Gary telah terlebih dahulu menyelamatkan diri dikarenakan banyaknya zombie yang datang ke bandara itu. Lalu Gary dan beberapa tentara pun menyetop salah satu pesawat penumpang yang akan bersiap-siap akan take off. Dan Gary pun menaiki pesawat itu membawa tentara wanita yang hampir saja terinfeksi zombie itu. Dan akhirnya pesawat yang juga penuh dengan penumpang itu berhasil terbang meninggalkan kota Yerusalem yang sekarang telah dipenuhi oleh para zombie. Di dalam pesawat diketahui tentara wanita itu bernama Segen. Di sini Gary mengobati tangan Segen yang telah terputus itu. Lalu Gary menghubungi istrinya dan ia meminta istrinya memberikan telepon itu kepada Thierry. Dan Gary menjelaskan bahwa dirinya sekarang berada di Yerusalem dan meminta Thierry untuk segera mencarikan pusat penelitian virus yang dimiliki WHO yang dekat dari lokasinya sekarang. Karena sepertinya Gary ini telah mengetahui sumber vaksin dari virus zombie ini. Lalu Gary memberikan telepon yang masih tersambung kepada Thierry itu kepada kopilot di ruang kokpit. Dan tidak berselang lama, kopilot itu mengembalikan telepon itu dan berkata orangnya Gary mengarahkan mereka ke bandara Cardiff di Wales. Dan juga mengatakan ada fasilitas penelitian WHO yang tidak jauh dari bandara tersebut. Di saat Gary mulai tertidur, tiba-tiba ia dibangunkan oleh suara anjing salah satu penumpang yang menggonggong ke arah pintu penumpang di kabin belakang. Gary yang penasaran secara diam-diam pergi ke pintu yang terhubung ke penumpang di kabin belakang. Dan ternyata para penumpang di kabin belakang telah berubah menjadi zombie. Dan ini dikarenakan ada seekor zombie dari Yerusalem yang terjebak di salah satu ruangan pesawat itu. Dan sekarang menginfeksi semua penumpang yang ada di sana.
Gary pun langsung berinisiatif memberi kode kepada para penumpang yang ada di kabin depan untuk mengumpulkan semua tas koper menutup pintu penghubung itu. Tapi tiba-tiba salah satu penumpang tidak sengaja menjatuhkan koper dan membuat zombie menyadari keberadaan mereka dan langsung menyerang para penumpang yang ada di kabin depan. Gary yang menyadari situasi yang genting itu lalu mengambil bom granat di sakunya Segen dan langsung meledakkan badan samping pesawat dengan tujuan membuat para zombie terlempar keluar dari lubang yang dibuat granat itu. Karena pesawat telah mengalami kerusakan, lalu sang pilot terpaksa melakukan pendaratan darurat. Gary yang menyadari pesawat akan mengalami benturan keras, ia pun segera memakaikan sabuk pengaman ke Segen dan juga kepadanya. Singkat cerita, di sini Gary berhasil selamat, tapi sayangnya ia tertusuk serpihan pesawat. Beruntung ada Segen yang juga berhasil selamat dan langsung menolong Gary. Dan mereka berdua pun segera pergi ke pusat penelitian WHO yang dimaksud Thierry dengan berjalan kaki. Akhirnya dengan bersusah payah mereka pun tiba di alamat yang dimaksud. Ketika Segen hendak memberitahu orang yang ada di dalam gedung, Gary pun jatuh pingsan tak sadarkan diri. Kembali ke kapal pusat komando Amerika yang mendapati kabar bahwa Gary dan timnya hilang kontak dan tidak bisa dihubungi, dan mereka pun menyimpulkan Gary telah tewas dan dinyatakan gagal menyelesaikan misinya. Karena di kapal itu adanya peraturan hanya orang-orang yang berkepentingan yang ada di dalamnya. Oleh karena itu dengan terpaksa keluarganya Gary terusir dari sana dan dipindahkan ke zona aman Freeport, Scotia. Kembali ke Gary yang telah sadar dari pingsannya, dia melihat dua orang laki-laki yang ada di ruangan itu dan menanyai siapa dan apa tujuan Gary pergi ke tempat ini. Lalu Gary melihat handphone yang ada di salah satu pria itu. Lalu Gary menyuruh mereka untuk menelpon nomor yang ada di handphone itu. Dan telepon itu diangkat oleh Thierry dan memberitahu identitas mereka. Dan juga Thierry memberitahu Gary bahwa keluarganya telah dipindahkan dari kapal komando milik tentara Amerika itu ke tempat yang aman. Dan di sini Gary sangat kecewa akan hal tersebut karena Gary sangat mengetahui tak ada tempat yang benar-benar aman sekarang di daratan. Singkat cerita, Gary memberitahu tujuannya datang ke riset WHO tersebut. Gary mulai bercerita saat kekacauan terjadi di Yerusalem. Ia melihat sendiri seorang anak kecil yang hanya berdiri di tengah jalan. Dan ia tidak diserang oleh para zombie dikarenakan anak itu terlihat sakit. Nah, di sini Gary ingin mencoba menyuntikkan patogen atau sumber penyakit tertentu seperti bakteri dan virus ke dalam tubuh manusia yang sehat dengan dosis yang tepat. Karena Gary percaya zombie ini mempunyai kelemahan, dan kelemahan zombie ini adalah mereka tidak menyerang manusia yang sakit. Tapi sayangnya, patogen-patogen yang dibutuhkan Gary ada di gedung B, dan sekarang masalahnya di gedung tersebut terdapat 80 pekerja yang telah terinfeksi oleh virus zombie. Setelah itu, Gary dan Segen dan salah satu seorang dokter di riset WHO itu juga ikut menemani. Dengan melewati jalan penghubung gedung utama tempat mereka berada di gedung B, tempat patogen itu berada. Sementara yang lain memantau mereka di ruang monitor. Keadaan di sana tampak begitu sunyi. Dengan perlahan, mereka masuk lebih jauh ke dalam gedung itu. Tidak berselang lama, dokter WHO yang kita sebut saja namanya Rudy ini tidak sengaja menyenggol lemari besi yang ada di sampingnya. Dan itu membuat zombie yang tertidur di gedung itu akhirnya bereaksi dan mencari asal suara. Ditambah lagi saat seekor zombie yang melihat mereka langsung ditembak oleh Segen. Dan itu membuat semua zombie sekarang mengetahui keberadaan mereka dan mulai mengejar. Gary pun memisahkan diri dengan mereka dan mencoba memancing para zombie untuk mengejar dirinya. Di sini, Gary berhasil membunuh salah satu zombie yang mengejarnya itu. Dr. Rudy dan Segen pun memutuskan kembali ke gedung utama, meninggalkan Gary yang sekarang seorang diri di gedung B. Singkat cerita, akhirnya Gary menemukan ruangan tempat penyimpanan patogen itu. Dari ruang monitor, Dr. Anna yang melihat Gary ingin memecahkan pintu kaca agar bisa masuk, segera meneleponnya dan memberikan kode masuk ke ruangan itu. Saat Gary telah berada di dalam ruangan itu, Gary bingung karena ada banyak sekali patogen yang ada di lemari penyimpanan, dan Gary tidak mengetahui mana yang harus dibawa. Lalu Gary memutuskan untuk membawa semua patogen yang ada di lemari penyimpanan itu. Saat Gary hendak keluar, lalu tiba-tiba seekor zombie telah berada di depan pintu.
Karena tidak ada pilihan lain untuk bisa melalui zombie itu, lalu Gary pun mencoba menyuntikkan salah satu patogen ke tubuhnya sendiri. Di sini Gary hanya berspekulasi, bisa saja dia memilih patogen yang isinya bisa berbahaya untuk dirinya. Setelah menunggu beberapa saat, hingga suntikan itu bekerja, akhirnya Gary memberanikan diri keluar dari ruangan itu. Dan ternyata teori Gary itu terbukti benar. Saat Gary membuka pintu, zombie itu seperti tidak melihat Gary yang ada di depannya. Gary yang masih penasaran memancing semua zombie dengan cara menjatuhkan semua minuman kaleng ke lantai. Lalu zombie-zombie yang mendengar hal tersebut langsung berlarian ke arah Gary. Tapi lagi-lagi para zombie itu hanya melewati Gary seperti tidak melihat mangsa yang ada di depan mereka. Dan mereka yang mengawasi Gary dari layar monitor seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Gary pun dengan sangat santai kembali ke gedung utama melewati jalan penghubung itu. Singkat cerita, Gary pun pergi ke zona aman Freeport tempat keluarganya berada. Dan akhirnya dunia mampu melawan zombie dengan cara kamuflase yang ditemukan Gary. WHO mulai membagi-bagikan serum patogen ke semua negara yang terjangkit virus zombie. Dan pada akhirnya dunia pun mulai bangkit membasmi zombie satu persatu. Dan film pun tamat.